Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Yuki Permatasari dengan NIM 19 10 10 mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait manajemen resiko sumber daya lahan dengan studi kasus kerawanan dan risiko bencana tanah longsor di DAS Bengawan Solo Hulu Tengah. Untuk sebab yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana latar belakang pengambilan studi kasus ini karena daerah aliran sungai atau DAS ini merupakan salah satu faktor penentu kondisi sumber daya air di suatu wilayah. Kemudian permasalahan kebencanaan di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu Tengah ini diantaranya seperti banjir, kekeringan, lahan kritis, dan tanah longsor yang terjadi berdampak pada sektor sumber daya air wilayah. Kemudian daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu Tengah juga memiliki ketersediaan air meteorologis dan potensi air meteorologis yang cukup tinggi tersebut disertai dengan tingkat kerawanan dan potensi untuk sebab selanjutnya yaitu ada identifikasi kawasan di daerah aliran sungai Bengawan di mana ini Solo merupakan Hulu. peta di daerah studi kasus dan daerah studi kasus ini masuk dalam wilayah pengairan Subdas Solo Hulu Tengah dan penyebab atas. terjadinya Untuk bencana tanah Subdas longsor ini Solo Hulu Tengah ini terdiri karena dari hujan dengan Subdas intensitas PP, yang tinggi Bambang, dan dalam waktu yang Dengkeng, cukup lama. Wungkung, Samin, dan Jelantah Walikun. Sedangkan untuk Subdas Solo Hulu Atas terdiri dari Subdas Keduang, Wirokotemon, dan Alang Unggahan. Lalu untuk luas daerah yang digunakan pada studi kasus secara keseluruhan yaitu 3.773,99 km persegi. Nah, di lokasi studi kasus ini terdapat 7 jenis penggunaan lahan yang meliputi hutan, kebun campuran, lahan kering atau kosong, permukiman, sawah, tegalan, dan daerah berair atau waduk, di mana penggunaan lahan itu didominasi oleh lahan sawah dan kebun campur dengan luas masing-masing sebesar 1.146,51 km persegi dan 1.190,76 km persegi. Untuk selanjutnya, di lokasi studi kasus ini didominasi jenis tanah litosol yang merata hampir di seluruh daerah mulai dari daerah selatan ke utara. Nah, selain itu, terbagi lagi atas 4 daerah topografi, yaitu topografi datar, bergelombang, berbukit, dan volkan. Dan daerah lokasi studi ini umumnya bertopografi datar dengan kemiringan 0 hingga kurang dari 5%. Untuk selanjutnya, ada 7 parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan tanah longsor di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu Tengah. Di antaranya, curah hujan harian kumulatif 3 hari secara berurutan, lereng lahan, geologi, keberadaan sesar, kedalaman regoli tanah, penggunaan lahan, dan kondisi dari infrastrukturnya sendiri. Lalu, pada kerawanan properti terdapat 3 parameter, yakni kondisi infrastruktur, jaringan jalan, dan vegetasi penutup yang ada di lokasi studi. Dalam pembahasan ini terbentuk 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana resiko bencana tanah longsor yang ada di daerah Bengawan Solo Hulu Tengah. Yang kedua, bagaimana sih alternatif yang digunakan untuk menangani terjadinya bencana longsor. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana tingkat kerawanan tanah longsor yang ada di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu Tengah. Selanjutnya yaitu manajemen risiko bencana merupakan proses identifikasi, analisis, dan kuantifikasi kebolehjadian kerugian atau probability of losses agar kebolehjadian ini digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi dan pemulihan. Jadi, secara umum, manajemen risiko bencana alam ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu
pengaturan pemanfaatan ruang atau spasial, di mana pengaturan pemanfaatan ruang ini dapat dimulai dengan pemetaan daerah rawan bencana, kemudian mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pembangunan berintensitas tinggi ke luar area rawan bencana, sedangkan pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana ini dapat diatur secara tepat dan optimal. Cara yang kedua yaitu melalui cara keteknikan yang pada umumnya berupa rekayasa teknis terhadap lahan, bangunan, dan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi, keterbatasan, dan ancaman dari bencana tersebut. Cara yang terakhir yaitu peningkatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dalam manajemen risiko bencana alam, hal ini tuh dapat diatasi melalui peningkatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kerentanan dan keterisolasian yang terjadi di masyarakat itu. Kemudian, manajemen risiko tanah longsor terdiri dari pengaturan ruang, keteknikan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, di mana pada pengaturan ruang ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi daerah rawan longsor, yaitu area yang rawan getaran bumi dan gempa bumi, area pegunungan, terutama dengan kemiringan lereng yang curam, area dengan degradasi lahan yang parah, area yang tertutup butir-butir pasir yang lembut, serta area dengan curah hujan yang tinggi. Cara yang kedua yaitu mengarahkan pembangunan pada tanah yang stabil. Daerah yang rawan longsor ini akan diarahkan sebagai ruang terbuka hijau. Untuk tahapan keteknikan yaitu melakukan perbaikan drainase tanah seperti perbaikan sistem drainase, hydroseeding, dan soil nailing, di mana penentuan pilihan ini nanti akan disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang ada. Lalu pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesiapan masyarakat dalam bidang pendidikan umum untuk memahami penyebab dan dampak tanah longsor, kemudian mengidentifikasi daerah yang tidak stabil, serta menghindari bermukim di daerah tersebut. Yang kedua, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aktivitas yang diperlukan atau yang dapat dihindari pada daerah rawan longsor melalui brosur atau poster, di mana brosur atau poster ini berisi terkait dengan tidak mendirikan bangunan di lereng rawan longsor, larangan penggalian atau penambangan di kaki lereng rawan longsor, terus tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak membuat kolam atau sawah di lereng rawan longsor. Kemudian juga berisi terkait dengan mewaspadai tumpukan tanah gembur dan lolos air. Selain itu juga mewaspadai tumpukan lempung pasiran, lalu adanya lapisan tanah atau batuan yang miring ke arah luar lereng, serta munculnya rembesan air pada lereng, retakan batuan pada lereng, dan retakan lempung pada lereng atau retakan pada bangunan dan jalan pada saat dan setelah hujan. Subbab selanjutnya yaitu ada analisa manajemen risiko, di mana pada analisa ini yang pertama akan menganalisis kerawanan tanah longsor dan kerawanan properti di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu Tengah. Nah, untuk analisis tingkat kerawanan tanah longsor ini menggunakan metode scoring berjenjang, di mana setiap parameternya memiliki bobot atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap kerawanan tanah longsor. Kemudian setelah proses scoring dan pembobotan selesai, tahap selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi kerawanan tanah longsor yang terbagi menjadi 3 kelas kerawanan tanah longsor. Di antaranya ada kelas tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ini merupakan peta kerawanan tanah longsor yang ada di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu Tengah. Kemudian penilaian tingkat kerawanan tanah longsor dan kerawanan properti di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu Tengah ini tadi didasarkan pada scoring parameter penentu kerawanan tanah longsor dan parameter
kerawanan properti. Nah, jika semakin tinggi pengaruh parameter terhadap tingkat kerawanan longsor dan kerawanan properti, maka nilai skornya itu juga akan tinggi. Jadi untuk skornya sendiri itu dimulai dengan A sampai H, di mana A sendiri merupakan hujan harian kumulatif 3 hari berurutan, B merupakan lereng rata-rata, C kondisi geologi, D keberadaan sesar atau gawir, E kedalaman regolith tanah, F jenis penggunaan lahan, G kondisi infrastruktur, dan yang terakhir H ada kepadatan penduduk. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa tingkat kerawanan tanah longsor di daerah studi kasus itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas kerawanan rendah, sedang, dan tinggi. Di mana tingkat kerawanan tanah longsor di daerah ini itu tersebar secara merata. Untuk kelas kerawanan tanah longsor rendah ini terdapat di Subdas PP dan Subdas Wirokotemon. Sedangkan kelas kerawanan tanah longsor sedang tersebar di Subdas Alang Unggahan, Bambang, dan Subdas Dengkeng. Sementara itu, kelas kerawanan tinggi tersebar di Subdas Jelantah Walikun, Keduang, dan Subdas Mungkung. Lalu, secara spasial mengenai kelas kerawanan tanah longsor ini dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan skor dan klasifikasi kerawanan properti yang ada di daerah penelitian. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kelas kerawanan properti di daerah aliran Sungai Bengawan Solo Hulu Tengah ini meliputi kelas kerawanan tinggi, sedang, dan kelas kerawanan rendah. Untuk kelas kerawanan properti tinggi terdapat 3 subdas, yakni Subdas Bambang, Dengkeng, dan Subdas PP. Kemudian untuk kerawanan sedang terdapat di 5 subdas, yang terdiri dari Subdas Alang Unggahan, Jelantah Walikun, Mungkung, Samin, dan Subdas Wirokotemon. Dan untuk kerawanan rendah itu terdapat di Subdas Keduang. Selanjutnya ada analisis resiko tanah longsor di daerah aliran Sungai Bengawan Solo Hulu Tengah, di mana resiko longsor dianalisis untuk mengkaji hubungan antara bahaya atau rawan longsor dengan aktivitas manusia yang akan menghasilkan kerugian baik secara lingkungan maupun kerugian ekonomi, dengan kemungkinan menimpa kehidupan manusia yang akhirnya mempunyai kerugian yang cukup besar dan penderitaan yang berkelanjutan. Penggabungan antara peta bahaya atau rawan longsor dengan peta properti ini akan menghasilkan peta resiko longsor. Kemudian ini merupakan peta resiko tanah longsor di daerah aliran Sungai Bengawan Solo Hulu Tengah. Diketahui kelas resiko tanah longsor di daerah penelitian tersebut terdiri dari resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Resiko tinggi terdapat di Subdas Bambang, Dengkeng, Mungkung, dan Subdas Samin. Sedangkan resiko sedang terdapat di Subdas Alang Unggahan, Keduang, dan Subdas Samin. Dan yang terakhir yaitu ada resiko rendah, ini terdapat di Subdas Wirokotemon. Subbab selanjutnya ada alternatif penanganan. Jadi ada beberapa strategi pencegahan dan upaya penanggulangan bencana alam tanah longsor. Yang pertama yaitu dengan mengajak masyarakat agar hendak menghindari daerah rawan bencana untuk didirikan pembangunan, baik pembangunan permukiman atau fasilitas umum lainnya. Yang kedua, mengajak atau mengikutsertakan aparat setempat bersama-sama dengan masyarakat secara bergotong royong mengurangi tingkat keterjalan lereng pegunungan yang ada. Untuk strategi yang ketiga yaitu permukiman maupun air tanah. Jadi yang dimaksudkan adalah fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng ke luar lereng. Jadi drainase ini harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresap air ke dalam tanah. Kemudian selain itu juga ada pembuatan bangunan penahan, jangkar ancor, dan piling. Untuk
Selanjutnya ada langkah penanganan. Langkah penanganan ini yang untuk meminimalkan risiko akibat tanah longsor, disarankan pembangunan sarana dan prasarana serta penggunaan lahan ini tidak dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki bahaya tanah longsor. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan tata ruang wilayah yang didasarkan pada peta rawan bahaya longsor. Untuk yang kedua, perlu kearifan dari manusia untuk meminimalkan bahaya tanah longsor itu sendiri, karena selain dari faktor alam, penyebab terjadinya bahaya tanah longsor ini juga dapat dipacu oleh campur tangan manusia seperti pengundulan hutan dan pemanfaatan lahan di lereng-lereng tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan atau peraturan yang berlaku. Terus yang ketiga yaitu untuk menghindari dan mengurangi tingkat resiko tanah longsor pada wilayah-wilayah yang beresiko, maka harus dilakukan pengendalian pembangunan atau properti sesuai dengan daya dukung lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.